Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Sekarang saya akan mereview sepatu gunung. Jadi saya akan mereview 3 merek. Yang pertama itu ada sepatu Ray, yang kedua ada Consina, yang ketiga ada Hi-Tech. Nah, kenapa saya sangat bersemangat untuk mereview ketiga sepatu ini? Karena bagi saya secara pribadi, laki-laki bisa terlihat tampil keren dan makin kece jika sepatunya juga bagus. Bagus dalam arti nggak selalu mahal ya teman-teman. Bisa juga karena kita sering melihat review, kemudian kita tahu kualitas dengan harga yang tidak terlalu mahal. Oke? So, check it out. Nah, untuk yang pertama, ini dia sepatu Ray ya. Kenapa saya buat ini di review yang pertama? Karena memang dari ketiganya, ini yang paling saya suka. Nah, untuk harga sendiri, teman-teman pasti sudah tahu, tadi saya sudah menjelaskan harganya. 450.000 saya beli tahun 2016. Ini sepatu pertama yang saya beli. Saya ini udah pakai ke beberapa gunung. Ke Semeru pernah, ke Gunung Guntur, kemudian ke Gunung Kerinci juga saya pakai ini. Kemudian saya juga pakai ke Gunung Merbabu, dan juga ke Gunung Slamet, dan terakhir ke Gunung Prau udah pernah juga. Kemudian ke Gunung Ciremai juga saya pakai ini. Nah, untuk kelebihannya sendiri, ini bahannya waterproof, jadi sangat aman dan cocok dipakai ketika kita mendaki di musim hujan. Kemudian ini juga pas banget di kaki, jadi bentuknya yang sangat gagah. Ketika kita pakai kerasa aman banget dari batu-batuan, kayu yang ada di trek, kemudian dari jalan licin, karena ini ada geriginya. Ini ada geriginya, jadi sekalipun jalannya licin, tetap aja kita tidak akan terpleset. Kemudian untuk perawatannya juga sangat gampang. Ini tidak perlu kita cuci setiap kali kita habis mendaki, karena bahannya yang sangat bagus. Ini bisa hanya kita lap pakai tisu basah aja, sudah sangat bersih. Nah, sekarang kekurangannya. Untuk kekurangannya sendiri yang saya rasakan, ketika kita pakai, ini gampang masuknya. Ketika kita pakai gampang masuk, tapi ketika kita mau melepas, ini lumayan susah untuk dikeluarkan. Jadi misalnya kalau kita buru-buru untuk membuka sepatu, masuk tenda, ini kurang recommended karena lepasnya susah. Nggak kayak hubungan ya, gampang lepas. Oke teman-teman, kita lanjut yang kedua. Oke teman-teman, untuk yang kedua ini ada sepatu Consina ya. Ini ada sepatu Consina warna coklat. Ini juga saya beli di tahun yang sama, tahun 2016. Tapi ini kebanyakan dipakai oleh adik saya ya. Untuk harga saya ulangi lagi, ini waktu saya beli harganya 560.000. Kalau sekarang mungkin udah sekitar 600.000. Untuk kelebihannya, ini sangat kokoh, sangat kuat, dan ini juga anti licin ya. Karena ini geriginya cukup besar. Kemudian untuk di lem sendiri ini cukup kuat ya. Jadi belum pernah kebuka. Kemudian untuk bentuknya juga cukup gagah, walaupun agak sedikit feminim bentuknya ini. Jadi sebenarnya cewek cowok masuk ke sini bisa pakai. Mau dipakai cewek boleh, mau dipakai cowok boleh. Nah, kemudian kalau kita pakai di trek, enaknya ini dia tidak terlalu berat. Jadi kita merasa tidak terlalu bawa beban besar. Walaupun kita ke gunung kadang membawa beban besar ya. Ada yang bentuk masalah, ada yang bentuk memang kerilinya berat. Oke. Untuk kekurangannya, bisa kita lihat di sini, mungkin bentuknya kurang up to date atau kurang macho ya, kurang kece kalau bahasa anak gaul sekarang. Jadi mungkin ini 2 tahun atau 3 tahun lagi mungkin kita kurang pede makanya. Oke. Tapi kalau untuk ketahanan ini tahan banget, best quality. Oke. Nah, itu yang ketiga teman-teman, di sini ada sepatu Hi-Tech. Nah, sepatu ini saya beli di tahun 2017 dengan harga 850.000. Kemudian ini kainnya waterproof, dan yang saya senangi dari sini, kenapa dulu saya ngepet banget beli ini, karena warnanya yang biru dan sangat gagah ya, sangat gagah. Kemudian kalau orang Sunda bilang halus pisan ini sepatunya. Untuk lemahnya sendiri ini cukup kuat, jadi ini belum pernah lepas. Kemudian untuk geriginya ini cukup bagus. Jadi ini saya pernah pakai ke
Semeru, yang kedua kali saya pakai ini. Ke Gunung Rinjani juga saya pakai ini. Kemudian ketika mendaki ke Raung, pertama kali saya pakai ini ke Raung. Di batu-batu ini sangat cocok banget. Jadi kalau untuk trek yang berbatu dan berpasir, recommended banget. Nah, kelebihannya banyak. Kekurangannya apa? Yang pertama, ini karena pinggirnya dari kain dan karet, jadi gampang lepas, kelupas. Ini terkelupas. Berbeda dengan yang sepatu saya mereka ini belum ada terkelupas sama sekali, masih kelihatan baru. Kemudian ini sedikit mengembang dari awal dibeli. Ini nomor 40, tapi sekarang rasanya seperti nomor 41. Kemudian ini ketiga-tiganya sama untuk perawatannya, tapi yang ini warnanya lebih cepat pudar. Oke teman-teman, itulah tadi kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya tambahkan di video ini tentang perawatan sepatu. Jadi mungkin teman-teman yang bingung bagaimana cara merawat sepatu. Nah, yang pertama, kita kalau mencuci sepatu itu jangan pakai deterjen. Tahu deterjennya teman-teman? Saya nggak usah sebut merek di sini, tapi pastinya teman-teman tahu deterjen. Kita cuci pakai sabun yang lembut, kalau bisa pakai sabun baby, atau pakai sampo, kalau bisa lebih bagus lagi pakai sampo, atau pakai sabun cair yang lembut, ya, sabun cair yang lembut. Kemudian kita pakai dengan air hangat, jangan airnya terlalu dingin atau terlalu panas. Kenapa kita pakai air hangat? Supaya kotorannya cepat lepas. Kemudian ketika menggosok atau membuang kotorannya, jangan gunakan brus yang kasar, cukup gunakan sikat gigi. Nah, jadi kita bisa pelan-pelan pakai sikat gigi. Memang lumayan menguras tenaga, tapi namanya perawatan, namanya untuk merawat barang yang kita senangi, yang kita sayangi, kita harus rela berkorban dan mengeluarkan tenaga. Jadi brus pakai sikat gigi mungkin waktunya lebih lama ya, tapi dia akan menghasilkan lebih baik. Karena ini teman-teman, ketiga sepatu saya masih tetap bagus. Ini udah 4 tahun, ada yang udah 4 tahun dari tahun 2016, dan ini udah 3 tahun udah dipakai, mendaki banyak banget, jam terbangnya tetap bagus semuanya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin teman-teman yang mau tahu, di antara ketiga sepatu ini yang paling saya sukai adalah yang di tengah. Ini yang paling saya suka, bukan karena walaupun harganya yang paling murah di antara ketiganya, tapi ini yang paling saya suka karena memang dari warnanya nggak luntur-luntur. Walaupun ini pernah dipinjam, ya mungkin teman-teman yang naik gunung tahu gimana rasanya sepatu kesayangan kita dipinjam teman, nggak enak ngasih tapi kepikiran gitu. Tapi selagi kalian ikhlas silahkan dikasih, biar teman-teman yang lain juga bisa mendaki gunung dengan kaki yang aman. Oke baiklah teman-teman, itulah tadi dia review plus perawatan sepatu gunung. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.